Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk memperdalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang harus kita pahami dan mengerti. Selain itu, kita juga harus bisa menerapkan dalam konsep berbicara ataupun dalam menulis. Oleh karena itu, untuk saat ini kita akan belajar tentang mengenal noun, adjective, adverb, dan verb untuk part 1. Masih tetap bersama dengan saya, Muhammad Syafiq Bisri. Yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang noun atau kata benda. Pengertian dari noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda. Jenis dari kata benda digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan pada wujud atau bentuk, yang kedua gender atau jenis kelamin, dan yang ketiga jumlah. Contoh di sini yang pertama ada kata parents, God. Yang kedua ada contoh kata man, woman. Kemudian yang ketiga ada contoh kata table, tables. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang wujud atau bentuk. Kata benda berdasarkan pada wujud atau bentuknya ada 2. Yang pertama ada namanya abstrak noun atau tidak real. Kata benda yang tidak dapat diinderakan tapi diyakini keberadaannya. Diinderakan maksudnya bagaimana? Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, dan tidak bisa kita cicipi. Tetapi kita yakin bahwasanya dia ada. Contoh kata God yang artinya Tuhan, angel yang artinya malaikat, dan freedom yang artinya kebebasan. Ketika kata God, Tuhan, bagaimana wujudnya Tuhan? Tidak bisa kita gambarkan. Bagaimana rasanya Tuhan? Tidak bisa kita gambarkan. Bagaimana apa itu namanya? Bagaimana wujud lihat wujudnya, bentuknya seperti apa tidak bisa kita gambarkan. Kemudian sentuh. Nah, bagaimana Tuhan itu? Apakah dia berbentuk lembut, kasar, halus, atau bagaimana? Tidak bisa. Tetapi kita yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Itulah yang disebut dengan namanya abstract noun. Kebalikan dari abstract noun adalah concrete noun atau real noun, yang artinya suatu benda yang bisa diinderakan, suatu benda yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita cicipi atau kita rasakan. Macamnya ada 3. Yang pertama disebut dengan namanya common noun, kata benda yang bersifat umum. Contohnya kata table yang artinya meja, car, mobil, teacher, guru. Meja, bentuknya bagaimana? Ya itu dia bentuknya seperti yang sudah kita lihat. Mobil, kita bisa tahu bentuknya. Teacher, bagaimana? Ya kita tahu. Yang kedua ada proper noun, kata benda khusus. Contohnya kata Surabaya, Indonesia, dan lain-lain. Collective noun, kata benda yang menunjukkan suatu kumpulan. Contohnya kayak kata team, class, dan lain-lain. Catatan yang harus kita catat di sini perbedaan kata proper noun dan collective noun. Proper noun adalah kata benda yang menunjukkan nama suatu benda sehingga harus diawali dengan huruf kapital. Contoh Indonesia, South Africa, North America. Nama. Jadi ketika dia berbentuk suatu nama, maka harus diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, collective noun. Apa sih collective noun? Collective noun adalah kata benda yang berasal dari kumpulan tapi dianggap satu kesatuan. Sehingga kata ganti yang digunakan adalah tunggal. Contoh kata team, class, group. Gender, jenis kelamin. Kata benda dilihat dari jenis kelaminnya ada 4. Yang pertama ada namanya masculine, feminine, common gender, neuter gender. Masculine adalah laki-laki, feminin perempuan, common gender kata benda yang jenis kelaminnya masih umum.
bisa berbentuk laki-laki ataupun perempuan. Neuter gender, kata benda yang tidak berjenis kelamin. Contohnya di sini kata man, uncle, boy, woman, aunt, girl, student, teacher, farmer, table, chair, house. Note, catatan. Masculine gender, kata gantinya adalah he. Contoh, my father is kind. He loves me so much. He di sini merujuk ke my father. Feminine gender, kata gantinya adalah she. My mother is so kind. She loves me so much. She di sini merujuk ke kata mother. Common gender, kata gantinya adalah he garis miring she. Contoh, when a teacher comes to class, he or she must greet his or her student. Di sini kata gantinya he garis miring she. Kenapa seperti itu? Karena teacher itu masih umum. Bisa dia laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kita menggunakan he garis miring she. Neuter gender, kata gantinya adalah it. Contoh, a new book is here. It is on the table. It di sini merujuk ke kata new book. Dan di sini kata it, kata ganti it, juga untuk menggantikan collective noun. Kata benda berdasarkan pada quantity atau jumlah. Ada dua macam. Yang pertama uncountable noun, tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung selalu dianggap tunggal. Ini harus kita garis bawahi. Kata benda yang tidak bisa dihitung selalu kita anggap tunggal. Contoh, sadness comes suddenly. Kata sadness, maka kata kerjanya menggunakan comes akhiran s untuk menunjukkan bahwasanya kata sadness ini berbentuk tunggal. Contoh yang kedua, coffee is bitter. Coffee itu adalah kata benda uncountable dan kata kerjanya menggunakan is, tidak boleh kita menggunakan are. Kenapa? Karena konsepnya adalah kata benda yang tidak bisa dihitung selalu dianggap tunggal. Titik. Berbeda dengan countable noun, kata benda bisa dihitung. Macamnya ada dua. Ada yang pertama singular, tunggal. Yang kedua ada plural atau jamak. Kata plural, kata benda plural jamak ada dua macam. Yang pertama ada regular, yang kedua ada irregular. Contoh kata benda yang berbentuk tunggal, kata book, cat, mouse, child. Kata benda yang berbentuk jamak, contohnya kata books, akhiran s, cats, akhiran s, mice. Bentuk jamak dari mouse, child. Bentuk children, bentuk jamak dari kata child. Peraturan penjamaan. Ini yang harus kita kuasai. Yang pertama regular. Yang pertama, noun berakhiran dengan s, sh, ch, x, o, dan z ditambah dengan akhiran es. Contoh kata class, maka akan berubah menjadi classes. Brush, brushes. Bench, benches. Box, boxes. Hero, heroes. Buzz, buzzes. B. Noun berakhiran y didahului konsonan. Konsonan adalah huruf mati. Y berubah menjadi i dan ditambah akhiran es. Baby maka akan berubah menjadi babies. Y dirubah menjadi i baru tambah akhiran es. Fly jadi flies. Candy menjadi candies. C. Noun berakhiran dengan f atau fe berubah menjadi verse. Self akan berubah menjadi salves. Knife menjadi knives. Wolf menjadi wolves. Wife menjadi wives. Selain aturan di atas, cukup ditambah akhiran s. Maksudnya bagaimana? Selain aturan yang seperti di poin A, poin B, dan poin C, maka cukup tambah akhiran s. Contoh, book menjadi books. Pen menjadi pens. Shoe menjadi shoes. Selanjutnya, irregular.
Yang pertama, mengubah vowel. Man, M-A-N, menjadi M-E-N, man. Woman, jadi women. Foot, feet. Tooth, teeth. Goose, kiss. Ox, oxen. Louse, lice. Children. Brother, menjadi brothers. Atau brethren. Jadi brother bisa dua. Bisa brothers atau brethren. B. Noun tertentu yang memiliki bentuk singular dan plural yang sama. Series, sama series. Species, means. Offspring, fish, deer, sheep, salmon, swine, shrimp. Jadi, ada kata benda yang mana bentuk tunggal dan jamaknya itu sama. Hanya kata-kata ini saja. Seperti yang ada contoh itu saja. C. Bentuk plural yang diambil dari bahasa asing. Contoh kayak kata criterion menjadi criteria, phenomenon, fenomena, stimulus, stimuli, tesis. Jadi, ada beberapa bahasa asing yang diserap oleh bahasa Inggris. Bahasa asing itu apa? Bahasa Amerika Latin. Bahasa Latin. Nah, biasanya dia sebuah istilah-istilah yang diambil. D. Noun yang selalu plural. Noun yang selalu jamak. Yang pertama, two parts noun. Noun yang selalu berpasangan itu selalu dianggap jamak. Trousers, contohnya, shoes, glasses, shorts, scissors, pants, pliers. Trousers yang artinya celana itu pasti berpasangan kanan dan kiri. Shoes juga sama. Sepatu pasti kanan dan kiri. Kalau satu, maka cukup shoes saja. Tapi yang kalau kita pakai, maka namanya shoes. Glasses, kacamata, pasti kanan kiri. Shorts, celana pendek. Scissors, gunting. Pants, celana juga. Pliers, penjepit. Terakhir, other noun. Kata benda yang selalu jamak, yang harus kita ingat. Yang pertama ada kata police, clothes, greens, weapons, arms, dan goods. Inilah kata benda yang harus kita ingat dan kita pahami. Oke, untuk patuh akan kita sampaikan di selanjutnya. Thank you and see you.